Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana semua kabarnya? Alhamdulillah Pak, baik Pak. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita awali pelajaran hari ini, kita akan membaca doa Al-Fatihah dulu ya bersama-sama. Baik Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Selanjutnya, oh iya, Bapak absen dulu ya. Pertama, Ferry Lutfi, Hadir Pak. Rana Alia Sadewa, Hadir Pak. Wahyu Juliana Saputra, Hadir Pak. dan Yahya Rusada, Hadir Pak. Amanda Dewa Saputra. Hadir Pak. Baik. Selanjutnya hari ini kita akan mempelajari tentang Al-Quran adalah wahyu Allah. Nah, untuk yang pertama-tama kita akan mempelajari pengertian Al-Quran dalam segi etimologi. Ini menurut pandangan para ulama ya. Yang pertama di sini ada pendapat menurut Al-Hiyani yang wafat pada tahun 215. Nah, menurut Al-Hiyani, Al-Quran ini berawal dari kata qara'a yang artinya membaca. Nah, selanjutnya Al-Quran ini bisa dibilang juga itu potongan perubahan-perubahan. Nah, tasrifnya itu maqru'un Qur'anan yaqra'u qara'a. Kata Al-Quran selanjutnya digunakan untuk menamai kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Beberapa ulama juga mengikuti pendapat ini. Nah, jadi ada beberapa ulama yang mengikuti pendapat dari Al-Hiyani. Jadi yang dimaksud Al-Hiyani ini, jadi Al-Quran tuh seperti nama yang diturunkan kitab-kitab sebelumnya. Ya, misal kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur. Nah, seperti itu. Gin. Dalil dari pendapat ini tadi itu diambil dari Quran surat Al-Qiyamah ayat 17 sampai 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'anahu. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anahu. Artinya sesungguhnya kami yang akan mengumpulkannya di dadamu dan membacakannya. Dan apabila kami selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Nah, selanjutnya pengertian Al-Quran dalam segi etimologi menurut Al-Farah, wafat tahun 207 Hijriah. Nah, menurut Al-Farah, Al-Quran itu berawal dari kata Qoroinu, bentuk jamak dari Qorinatun, yang artinya itu petunjuk atau indikator. Kenapa kok bisa dibilang petunjuk atau indikator? Karena ayat Al-Quran yang saling membenarkan. Jadi di Al-Quran itu ayat-ayatnya, kata-katanya, surat-suratnya itu saling membenarkan antara satu sama lain.
pengertian Al-Quran dalam segi etimologi. Menurut Asy-Syafi'i, wafat tahun 204 Hijriah. Menurut pandangan Imam Syafi'i, Al-Quran merupakan isim alam atau nama asli. Jadi emang emang benar-benar nggak bisa diganggu gugat gitu, kayak pokoknya emang itu udah dari sananya, dari wahyu Allahnya gitu, udah dinamain Al-Quran gitu. Jadi emang bukan karangan atau emang benar-benar nama asli dari Allah langsung gitu. Emang dari sananya ya Pak ya? Iya benar, emang dari sananya. Mungkin sampai pembahasan yang tadi udah dimengerti? Alhamdulillah sudah Pak. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan pengertian Al-Quran dalam segi terminologi. Pengertian Al-Quran dalam segi terminologi menurut Syekh Muhammad Hudari Bek. Menurut Syekh Muhammad Hudari Bek, dalam kitab Tarikh At-Tashri' Al-Islam, Syekh Muhammad Hudari Bek mendefinisikan Al-Quran sebagai berikut. Al-Quran adalah lafaz atau firman Allah yang berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dipahami isinya dan selalu diingat, yang disampaikan dengan cara mutawatir, yang ditulis dalam mushaf yang dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Nah, jadi menurut Syekh Muhammad Hudori seperti itu ya Al-Quran. Jadi Al-Quran itu suatu suatu surat yang diawali Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Pokoknya urutannya dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu namanya Al-Quran kalau menurut Syekh Muhammad Hudori Bek. Kalau semisal Al-Fatihah akhirannya surat Al-Ikhlas, itu mungkin menurut beliau bukan bukan Al-Quran ya. Baik Pak. Karena nggak rancu gitu. Suratnya cak-cakan. Nah, yang kedua menurut Subki Saleh. Menurut Subki Saleh, Al-Quran adalah kitab Allah yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang ditulis dalam mushaf-mushaf yang disampaikan secara mutawatir dan bernilai ibadah membacanya. Nah, jadi menurut Syekh Subki Saleh, Al-Quran itu suatu mukjizat, suatu kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan ditulis dalam mushaf-mushaf yang disampaikan secara mutawatir, secara jelas ya, dan bernilai ibadah membacanya. Jadi kita sebagai umat muslim harus membaca Al-Quran karena akan mendapatkan pahala ya. Baik Pak. Nilai ibadah membacanya. Eri, biasanya di rumah habis maghrib suka ngaji? Enggak Pak, di subuh Pak biasanya Pak. Aduh, bener ya? Enggak juga sih, nggak masalah sih. Baik Pak. Nggak apa-apa. Yang penting seenggaknya bacalah gitu ya. Iya Pak. Saya 2 ayat nggak apa-apa. Kalau bisa ya lebih sering lebih bagus gitu. Nah, sekarang pengertian Al-Quran menurut Muhammad Abduh. Ini dari segi terminologi lagi ya. Kitab Al-Quran adalah bacaan yang tertulis dalam mushaf-mushaf yang terpelihara di dalam dada atau hati orang-orang yang menjaganya dengan menghafalnya, yakni orang
Islam. Jadi menurut Muhammad Abduh, kitab Al-Quran ini bacaan yang tertulis dalam mushaf, yang terpelihara dalam hati. Maksudnya itu tersimpan gitu, tersimpan dalam hati. Dan orang-orang Muslim, orang-orang Islam itu menghafalnya gitu, menjaga bacaannya. Kenapa kita harus menjaga bacaannya? Karena ya biar nggak ada perubahan gitu, biar nggak ada perubahan. Dan ya seperti contohnya kayak Alkitab gitu, Alkitab itu ada beberapa perubahan, jadi kayak udah nggak sempurna lagi lah gitu. Makanya itu ya gimana ya, kayak udah bukan firman Tuhan lagi gitu. Karena ya ini kitab terakhir ini, kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah kitab yang benar-benar sempurna gitu, gak bisa dirubah oleh manusia sedikit pun. Nah, cukup, kita cukupkan saja ya pelajaran hari ini. Selebihnya kita baca doa kafaratul majlis. Baik, Pak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Baik, sama-sama.